Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hozan Ismail Zaki. Di sini saya akan membuat tugas natural language processing yang dimana tugasnya itu uh, memfine tuning Quen dan Quen 3 1,7b, 3 dataset, 3 adapter dan Gradio. Praktikum ini memakai Guen dan Guen 317b sebagai model dasar. Tujuannya bukan membuat satu model untuk sebuah kebutuhan, tetapi melatih 3 adapter LoRa yang berbeda dari 3 dataset yang berbeda. Alurnya seperti ini. Satu, dataset customer service dilatih menjadi adapter khusus jawaban layanan pelanggan. Yang kedua, dataset sentimen dilatih menjadi adapter khusus klasifikasi sentimen. Yang ketiga, dataset ekstraksi informasi dilatih menjadi adapter khusus keluaran JSON. Setiap adapter disimpan terpisah. Ini penting karena kita bisa melatih satu kasus hari ini, menyimpan hasilnya lalu melanjutkan kasus lain di hari berikutnya. Setelah adapter selesai dilatih, Notebot membuat ZIP dan langsung mengunduhnya dari cloud. Di bagian akhir, 3 file zip adapter bisa diupload kembali. Setelah itu, Gradio dapat dipakai untuk membandingkan jawaban model mentah dengan adapter hasil fine tuning. 0. Panduan running wajib dan opsional. Ada 2 jalur penggunaan notebook ini. Pilih sesuai kondisi. Jalur A, belum punya adapter, mau training dari CSP. Bagian yang wajib dijalankan, yang pertama itu instalasi dependensi. Yang kedua, import library dan setup runtime. Yang ketiga, upload 3 CSV dataset. Yang keempat, lihat contoh data tiap case. Yang kelima, konfigurasi 3 fine tuning. Yang keenam, helper training. Yang ketujuh, helper jalankan fine tuning per case. Yang ke-8, jalankan salah satu beberapa training. Misalnya 7A training case 1, 7B training case 2, 7C training case 3. Bagiannya opsional itu yang 8, load base model dan adapter untuk perbandingan. 9, fungsi generate jawaban. Dan 10 itu Gradio. Pilih adapter dan bandingkan dengan model raw. Setelah setiap training selesai, adapter akan dibuat menjadi zip dan otomatis di-download. Jalur B sudah punya 3 adapter zip, mau langsung Gradio. Bagian yang wajib dijalankan itu yang pertama, instalasi dependensi. Yang kedua, import library dan setup runtime. Yang tiga itu final Gradio dari upload 3 adapter. Yang keempat, jalankan Gradio dari 3 adapter upload. Bagian yang tidak perlu dijalankan itu upload CSV, cek data CSV, konfigurasi training, semua hasil training case 1, case 2, dan case 3. Jalur B untuk di demo di kelas saat adapter sudah selesai dilatih sebelumnya. Yang pertama itu wajib instalasi dependensi. Kali ini memasang library yang dibutuhkan untuk training dan demo. Transform base dipasang versi baru karena Quen 3 membutuhkan dukungan arsitektur yang belum ada di versi lama. Jika kalian meminta restart runtime setelah instalasi, lakukan restart lalu jalankan ulang notebook dari awal. Itu normal, terutama setelah memasang library yang berkaitan dengan PyTorch, Quantum atau Gradio. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya. Secara keseluruhan, satu baris kode ini digunakan untuk menyiapkan lingkungan kerja lengkap. Bagaimana ekosistem Hugging dan PyTorch guna melatih, mengoptimalkan, dan menguji model bahasa besar LLM, serta hingga sudah siap dijajakan dalam berbentuk aplikasi web. Yang kedua itu wajib import library dan setup runtime. Kali ini menyiapkan library yang akan dipakai sepanjang notebook. Folder output dibuat untuk menyimpan daftar hasil training. Perhatikan informasi kode yang muncul setelah dijalankan. Jika kode bernilai false, training masih bisa dipaksa berjalan di CPU, tetapi waktunya akan sangat lama. Untuk praktikum ini sebaiknya gunakan runtime CPU di Colab. Bisa kita lihat ini codingannya. Kode ini secara keseluruhan dia berfungsi sebagai tahap instalasi lingkungan kerja, import pustaka dan library, pemeriksaan perangkat keras CPU sebelum melakukan proses fine tuning pelatihan ulang. Pada model bahasa besar LM, secara spesifik kode ini menyiapkan ekosistem dari Hugging Face yang menggunakan pustaka transformer, DRL, dan PET untuk melatih model Quen 3 1,7b menggunakan metode yang efisien, LoRa, dan kuantisasi, serta memastikan komputer atau server yang digunakan memiliki kartu grafis NVIDIA yang siap menangani beban komputasi berat. Yang ketiga, wajib untuk jalur A, upload 3 CSV dataset. Jalankan kali ini lalu upload 3 CSV dari folder data. Case 1, Introduction Customer Service CSV. Case 2, Sentiment Classification CSV. Case 3, Information Extraction CSV. Colab kadang menambahkan akhiran seperti 1 atau 2 pada nama file upload. Notebook ini mengenali file tersebut, nama dasarnya sama. Format utama dataset adalah sistem, user, dan asisten. Jika dataset tidak punya kolom sistem, notebook akan memakai sistem prompt default. Kolom seperti prompt instruction, respon, atau answer juga masih bisa dibaca karena normalisasi ke form chat. Nah, bisa kita lihat ini codingannya. Secara keseluruhan, kode ini dia berfungsi sebagai sistem otomatis untuk mengunggah, memvalidasi, dan
menyelaraskan processing dataset CSV dari Google Colab agar siap digunakan dalam fine tuning. Digunakan untuk model bahasa LM. Kode ini memastikan bahwa apapun nama kolom asli pada file yang Anda unggah, hasilnya itu akan seragam menjadi formal standar chart, yaitu kolom sistem, user, dan asisten. Nah, lalu wajib untuk jalur A, lihat contoh data tiap case. Kali ini dia menampilkan beberapa baris pertama dari setiap dataset. Dinormalisasi bagian ini sebaiknya jangan dilewati. Cek 3 hal sederhana. Itu satu, kolom sistem berisi peran atau gaya jawaban model. Yang kedua, kolom user berisi pertanyaan atau instruksi. Yang ketiga, kolom asisten berisi jawaban target yang ingin dipelajari model. Kalau isi salah satu kolom tidak tertukar, perbaiki CSV terlebih dahulu sebelum training. Nah, ini bisa kita lihat kode-kodenya ini bagaimana. Kode ini secara keseluruhan dia berfungsi untuk melakukan inspeksi visual cepat terhadap data yang telah dibersihkan dengan cara menampilkan 3 baris pertama dari setiap dataset kasus case secara rapi. Lalu wajib untuk jalur A, lihat contoh tiap case. Kali ini dia menampilkan beberapa baris pertama dari setiap dataset. Setelah dinormalisasikan, bagian sebaiknya jangan dilewati. Cek 3 hal sederhana. Yang pertama, kolom sistem peran atau jawaban model, kolom user berisi pertanyaan atau instruksi. 3, kolom asisten berisi jawaban target yang ingin dipelajari model. Kalau isi salah satu kolom tidak tertukar, perbaiki CSV terlebih dahulu sebelum training. Nah, bisa kita lihat ini kodingannya itu. Kode ini secara keseluruhan dia berfungsi untuk melakukan inspeksi visual cepat terhadap data yang telah dibersihkan. Nah, dengan cara menampilkan 3 baris pertama dari setiap dataset khusus case secara rapi. Lalu wajib untuk jalur A, konfigurasi 3 fine tuning. Kali ini dia mengatur nama output, panjang, token, contoh prompt, dan parameter training dasar. 3 adapter akan disimpan di folder berbeda. Output Qwen3 case 1 instruction, output Qwen3 case 2 sentiment, output Qwen3 case iteration. Training tidak dijalankan sekaligus. Setelah konfigurasi ini ada case terpisah untuk case 1, case 2, dan case 3. Jalankan hanya case yang sedang dikerjakan. Untuk percobaan cepat, isi make train ROM per case dengan angka kecil seperti 300. Untuk memakai seluruh 5000 baris, biarkan nilainya 0. Nah, next ini kodingannya. Kode ini dia secara keseluruhan dia berfungsi untuk mendefinisikan konfigurasi spesifik, hyperparameter, dan pengaturan teknis untuk proses pelatihan fine tuning pada masing-masing dari ketiga kasus dataset. Lalu menampilkan ringkasannya dalam bentuk tabel. Kode ini dia mengatur batasan memori, metode penghematan daya, serta memberikan contoh petunjuk prompt uji coba untuk mengevaluasi hasil latihan nantinya. Lalu wajib untuk jalur A, helper training. Kali ini dia berfungsi dasar untuk menyiapkan dataset dan model. Dataset CSV diubah menjadi from percakapan karena Qwen dilatih sebagai model chat. Interaction setiap baris akan menjadi urutan pesan sistem, user, lalu asisten. Model dibuat dengan opsi 4 bit jika GPU tersedia. Pendekatan ini bisa dibuat keluar bobol utama model tetap besar, tetapi yang dilatih hanya adapter kecil hingga komputer memori lebih ringan. Sini kodenya ini kode di atas secara keseluruhan dia ini berfungsi kumpulan fungsi utama yang bagaimana dia mempersiapkan data type dan membuat model Qwen3 ke dalam memori komputer dengan baik. Teknik optimasi tingkat tinggi. Sebelum proses fine tuning dimulai, fungsi-fungsi ini dia memastikan data diubah ke format percakapan standar, memisahkan data ujian, menghemat memori GPU, dan mengkonfigurasi arsitektur LoRa. Next, wajib untuk jalur A, helper jalankan mikro fine tuning per case. Kali ini dia menyiapkan fungsi training untuk satu case. Fungsi yang sama dipakai oleh case 1, case 2, dan case 3. Saat training berjalan, progress akan menampilkan step yang sudah selesai, estimasi sisa waktu, perkiraan jam selesai, dan loss terakhir setelah training selesai. Adapter disimpan dibuat menjadi zip, lalu zip tersebut langsung dituju oleh Colab. Jalankan kali ini secara lagi sebelum memilih training case. Nah, lalu kode ini secara keseluruhan fungsi sebagai mesin utama alur kerja, dan bagaimana otomatis dia mengatur seluruh siklus pelatihan fine tuning model AI untuk satu kasus tertentu, mulai dari pelacakan kemajuan, proses training, penyimpanan hasil, hingga pengunduhan otomatis file bobot WEX AI dalam bentuk zip. Yang 7A opsional sesuai kebutuhan training ke 1.
Customer service, jalankan kali ini untuk melatih adapter customer service. Dasar set ini mengajar model menjawab pertanyaan layanan pelanggan seperti return, status pengiriman, perubahan alamat, dan komplain produk. Setelah selesai, adapter akan tersimpan di output Qwen3 ke satu instruksi, lalu otomatis dibuat zip diunduh. Kode ini dia secara keseluruhan berfungsi sebagai instruksi eksekusi untuk memulai proses pelatihan Ventuning. Pada kasus pertama, case 1, customer service lalu menyimpan lokasi folder dan file zip IP. Hasil tersebut ke dalam variabel global untuk kemudian menampilkan status akhirnya di layar. Next, yang 7B opsional keseluruhan kebutuhan. Training case 2 classification sentiment. Jalankan kali ini untuk melatih adapter classification sentiment. Dataset ini dia mengajari membaca ulasan dan membalikan label seperti positif, netral, atau negatif. Kali ini dia berdiri sendiri. Jika case 1 sudah selesai, kemarin tidak perlu training ulang case 1 untuk menjalankan case 2. Di sini bisa kita lihat codingannya. Kode ini secara keseluruhan berfungsi sebagai instruksi eksekusi untuk memulai proses pelatihan Ventuning. Pada kasus yang case kedua, klasifikasi sentimen lalu menyimpan lokasi folder serta zip hasil letternya ke dalam variabel global dan menampilkan status mutakhir dari seluruh hasil pelatihan di layar. Next, 7C opsional keseluruhan kebutuhan. Training case 3 ekstraksi informasi. Jalankan kali ini untuk melatih adapter ekstraksi informasi. Dataset ini mengajari model mengubah teks bebas menjadi JSON dengan file yang lebih rapi. Sama seperti case lain, setelah training selesai zip, adapter akan otomatis dibuat dan diunduh. Bisa kita lihat ini codingannya. Kode ini secara keseluruhan dia berfungsi sebagai instruksi eksekusi yang dimana untuk memulai proses pelatihan Ventuning. Kasus ketiga atau terakhir, case 3 ini dia ekstraksi informasi, menyimpan lokasi folder serta file zip, hasil letternya dalam variabel global dan menampilkan rangkuman status akhir dari keseluruhan rangkaian eksperimen case 1 hingga ke case 3 di layar. Sampai disinilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.